Ternyata untuk kita terus bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, maka kita harus memperhatikan kondisi hati kita. Menjaga hati untuk tetap tulus terhadap Tuhan dan sesama. Tidak ada sedikit pun konflik batin akan mengkondisikan diri kita untuk dapat melihat Tuhan. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8 dalam terjemahan firman Allah yang hidup menuliskan, "Berbahagialah mereka yang tulus hati, karena mereka akan melihat Allah." Tulus itu sama dengan suci. Ayat itu menegaskan dampak dari kondisi hati yang tulus, yaitu menjadi serupa dengan Kristus dan mengkondisikan terjadinya keserupaan dengan dirinya. Kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 2-3 menuliskan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya." Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Tiba-tiba saya teringat dengan kisah Samuel, anak kecil yang terus bertumbuh dan menjadi anak muda yang tulus atau suci hatinya. Kitab 1 Samuel pasal 3 ayat yang pertama menuliskan, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Kata menjadi pelayan Tuhan ditulis dengan kata Ibrani syarat, yang dapat diartikan hadir sebagai seorang penyembah atau menjadi seorang hamba yang menanti-nantikan perintah. Samuel menjadi pelayan Tuhan. Itu bukan berbicara tentang posisi, jabatan, ataupun profesi, melainkan berbicara tentang suatu sikap hati yang selalu siap sedia untuk melayani tuannya, yaitu Imam Eli. Imam Eli bukanlah tuan yang layak untuk menjadi teladan yang baik. Sebab Imam Eli kehidupannya sudah terputus dari realita Tuhan, sehingga kehidupan sehari-harinya pun telah menjadi begitu manusiawi dan kedagingan. Tapi walaupun hidup di bawah kepemimpinan Imam Eli, hati Samuel tidak menjadi tercemar. Dia tetap tulus melayani dan melakukan apapun yang Imam Eli sampaikan dengan segenap hatinya. Apa sebetulnya yang Samuel lakukan? Dia melayani kebutuhan sehari-hari dari Imam Eli. Kata lain yang menjadi keberadaan Samuel adalah dia menjadi seorang pembantu. Tapi Samuel tidak berkeberatan untuk melakukan pekerjaan yang tidak dianggap oleh orang lain. Bahkan seringkali dipandang hanya sebelah mata oleh orang lain. Dan itulah wujud dari ketulusan hati. Samuel tidak merasa terhina untuk melakukan hal yang dianggap orang lain sebagai pekerjaan yang hina atau tidak prestisius. Itulah sikap hati yang harus terus kita jagai, sehingga kita pun tidak akan terjebak dalam berbagai pemikiran dan niat jahat yang ada di sekitar kita. Tapi mungkin kita menganggap, bukankah orang yang tulus seringkali akan dibodohi dan diperlakukan jahat oleh orang-orang lain? Mungkin iya, tapi orang tersebut tidak akan pernah kehilangan bagiannya, yaitu melihat Tuhan dan menjadi serupa dengan Dia. Jadi janganlah pernah berhenti atau merasa lelah untuk menjadi orang yang tulus, hanya karena ada banyak orang-orang di sekitar kita yang hidupnya tidak tulus. Ikutilah teladan Samuel. Sikap hati seperti itulah yang menjadi kunci pertumbuhan menuju keserupaan dengan Tuhan. Bahkan sikap hati itulah yang membuat Tuhan menyatakan dirinya kepada Samuel. Kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 3-10 menuliskan, lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu pergilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali.
Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Kekasih Tuhan, pada saat fokus kehidupan kita terus kita arahkan untuk menjadi pribadi yang tulus, dan keinginan hati kita hanyalah ingin menjadi serupa dengannya, maka kehidupan kita sehari-hari akan terus Dia buat menjadi semakin ilahi. Tangan Tuhan sendiri yang akan menuntun dan mengangkat kita menjadi representasinya di atas muka bumi ini. Amin.